Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, yang kami hormati Bapak Camat Kutai Timur, Bapak Lurah Bintan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wa qibatulillahi wal muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur dengan hati yang khusyuk dan tawadhu, marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga sampai saat ini kita tetap sehat dan walafiat. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan. Hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup sebangsa bertimbang perasa, hidup senegeri beri memberi. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara Grand Opening 212 Dumai 21 Februari 2018 dimulai. Diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh anak-anak kita teduh di sidang. Santri Tasbih Surat Asaf Rumah Tafiz Fizilalil Quran dengan penasehat Bapak Dr. Haji Zulkifli AS, Ustadz Yana Lukmanul Hakim, LC Al-Hafiz, Ibu Hajah Haslinar Esos, Bapak Dr. Haji Samiruddin MH, bidang pendidikan Ibu Sisilawati SPD, pengasuh Ustadz Dedi Abdullah Al-Hafiz, Bapak Dr. Samiruddin MH, Sekretaris Bapak Roni Satria, Bendahara Bapak Yudi Suara, Ibu Sri Wahyuni, Pembina Ibu Hajah Elida Hussein SEMAK, Penasehat Ahmad Kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun anni rasulullahi ilaikum. Falamma azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibnu
musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qawmaz zalimin yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin dalam berbahagia. Berikutnya sambutan oleh kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli ASMSI silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati adalah Wakil Wali Kota beserta istri. Yang saya hormati pengurus Gerai 212 Mat Kota Dumai. Yang saya hormati Camat, Lurah, dan Bapak Ustadz yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan juga pengurus dan anggota Gerai 212 Mat Kota Dumai yang insya Allah sebentar lagi akan kita resmikan bersama. Undangan hadirin dan hadirat, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di majelis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir bersama-sama dalam untayan acara peresmian Gerai 212 Mat Kota Dumai. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini senantiasa kita mendapat cucuran rahmat dan senantiasa dapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tak lupa menyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas perpat terbanglah malam, terbang berempat musim menuai. 212 Mats dakwahnya Islam, jihad didapat, pahala dituai. Tentu kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat atas prakarsa, atas salah satu kegiatan gerakan, terutama gerakan syariah ini menunjukkan bahwa suatu implementasi dari kepatuhan syariah umat Islam yang ada di Dubai ini. Tentu karena ini merupakan satu kegiatan di bidang ekonomi, apalagi berbentuk koperasi, ini memang merupakan sebenarnya dari sejak kemerdekaan pemerintah Indonesia ini memberi dukungan penuh terhadap koperasi, terutama koperasi konvensional. Namun dalam perjalanan sejarah, koperasi kita ini tidak pernah optimal dan tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan bagi bangsa dan rakyat Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin belum terpenuhi secara baik. Kita berharap dengan koperasi syariah ini mampu menjawab tantangan-tantangan terhadap koperasi ini, karena nilai-nilai dasar bangsa Indonesia ini kebersamaan, kebersamaannya cukup tinggi. Namun setelah dibawa ke koperasi, justru ini tidak pernah bangkit. Kenapa? Pertama, manajemennya, proporsionalnya yang belum seperti yang diinginkan, sehingga kalah bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi lain. Tapi saya yakin dengan terbentuknya ekonomi syariah ini mampu mudah-mudahan menjawab tantangan kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin
koperasi konvensionalnya tidak bisa hidup dengan baik, ya mungkin ada ya, dari sekian ribu mungkin nggak sampai 10% ya, itu kan berarti tidak berhasil ya, dari puluhan tahun bahkan pemerintah mau disupport yang pengusaha. Tapi saya yakin dengan keberadaan ini, dan yakin juga bahwa dengan ekonomi syariah ini, terutama nanti harus mempunyai nilai-nilai, ada 7 nilai minimal ya yang kita miliki. Pertama, sidik yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. 2, istiqomah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. 3, tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif. 4, amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas. 5, fatonah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif dan inovatif. 6, riayah yang mencerminkan solidaritas, empati dan kepedulian. Dan terakhir 7, mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas. Dan mudah-mudahan dengan semangat ini, minimal 7 yang kita miliki ini kita mampu. Apalagi baru dibentuk saja sudah hampir 400 ya, 400 yang sudah ikut. Saya yakin setelah diresmikan ini makin banyak lagi yang akan menjadi anggota. Sehingga modal dasar ini dengan 400 saja ini berbelanja di sini, ini grade-nya sudah mulai. Tapi saya yakin tidak lebih 400 ya, berpuluh-puluh lipat nantinya. Kenapa? Karena ini baru kita mulai ya, kita mulai. Namun tentu pesan kami ya kepada kita semua, saya tadi mencontohkan bagaimana koperasi konvensional kita dan dengan koperasi kita, manajemennya, loyalitasnya, kompetensinya ya, amanahnya ini belum banyak dimiliki oleh koperasi konvensional, sehingga tersiok-siok, bahkan hampir karena di rumah ini berapa koperasi kita Pak Kadis ya, dari sekian ratus dulunya ya, itu sudah dia dari 400 500. Kenapa? Karena dulu ada dikasih masa pemerintah kasih modal, udah bentuk koperasi, modalnya diambil jelas semuanya. Sekarang tinggal satu, dari 161 ini bertahan paling nggak 10% lah ya mungkin ya, yang bagus manajemennya. Nah, tapi kita dengan ini ya, kita dengan profesional kita ya, pengurus-pengurusnya dan Pak Wakil ini belum sarjana hukum, dia sarjana ekonomi. Jadi saya luruskan juga tadi ya. Umpan tokoh bau rencana mau nambahan kuliah ya. Oh, benar. Jadi ini ya, mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, karena sudah punya anggota 4, punya saham, semuanya punya saham 400 itu pasti belanja di sini. Rencananya juga akan dikembangkan menjadi 10 Pak ya, di rumah ini. Nah, 10 ya gerai mat di kota Dumai ini. Kita lihat perkembangannya nih. Ya, kalau 10 lebih berkembang mungkin tidak mencukupi, pasti berkembang terus. Tapi ini ada target ya. Ada target-target yang mungkin menurut pengurus yang belum, tapi tentu dimulai dari 1 dulu lah. Saya yakin ini bisa berkembang dengan baik, asal kita semua ya memberi dukungan dan nilai-nilai koperasi syariah ini mari bersama-sama kita tanamkan. Ini hal-hal yang dapat saya sampaikan pada saat ini, dan saya ucapkan terima kasih ya dan selamat pada kita semua. Kita hadir di sini punya semangat. Di samping kita ingin mendengar nanti ya ceramah dari Pak Ustadz kita dalam perjalanan ya. Sudah sampai nggak? Ya, sudah sampai. Belum kita atur tuh, sudah selesai ini dia langsung ceramahnya nanti kan. Jadi pas nanti di waktu kita tak kosong, dan kita juga bangga ya, orang Riau punya tokoh nasional dalam membalinya ya. Ini juga aset kita. Jadi aset masyarakat Riau terhadap Pak Ustadz Abdul Somad ini. Mudah-mudahan beliau akan memberi motivasi nanti ya pada kita semua, bagaimana
perkembangan ekonomi secara Islam, secara syariah ini, sehingga setidak-tidaknya kita lebih rasa memiliki kita lebih tinggi dan bisa berkembang lebih. Ini hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Selamat datang Pak Ustaz kita. Sudah selesai Pak Ustaz. Nah, kami pas penutupan. Tinggal pantun lagi. Terbitlah bulan terang cahaya, sinar memancar ke alam raya. 212 Maret semoga jaya, pilihan umat dalam berbelanja. Ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya mungkin kalau saat ini kita tunggu sudah hadir bersama kita, mungkin kita akan mendapat fatwa-fatwa beliau, terutama tentang perekonomian syariah kita ini. Bila topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya penyerahan sertifikat penyertaan modal investasi koperasi Anda kepada Bapak Wali Kota Dumai, Ibu Wali Kota Dumai, Bapak Wakil Wali Kota Dumai mengambil tempat. Untuk penyerahan sertifikat ini, kami mohon kepada Ketua Komunitas KS 212 Bapak Ilyas, Ketua Koperasi Amanah Dumai Barkah Bapak Supriyadi. Dan berikutnya penyerahan penghargaan kepada Ustaz Abdul Somad dari Tempo Dumai, disampaikan oleh Bapak Wali Kota Dumai kepada Bapak Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Ustaz Abdul Somad dan hadirin sekalian, sesungguhnya Ustaz Abdul Somad ini punya, kalau negara punya dua warga negara, satu Pekanbaru, satu Dumai. Karena beliau sudah sangat banyak kiprahnya, sumbangsihnya dalam perkembangan dakwah di Kota Dumai, terutama kerjasama ketika saya menjabat jadi ketua MUI dan juga organisasi-organisasi Islam lainnya, dan juga semarak gerakan Islam dan juga perkembangan sosial kemasyarakatan hidupnya masing-masing kita. Maka dengan ini pemerintah Kota Dumai menyerahkan penghargaan berupa penghargaan sertifikat sesungguhnya pengakuan atas sumbangsihnya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan doa untuk beliau untuk terus giat dalam berdakwah dan menegakkan kalimatullah di muka bumi ini, terutama di bumi Riau dan Cirebon. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Terima kasih yang bicara kepada Bapak Ibu pemain dan juga kepada Bapak Ustaz Yusuf dan Ibu Terima kasih. Yang depan. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Bapak Ustaz Abdul Somad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali beserta Ibu beserta seluruh undangan. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Syarif MA. Hadirin hadirat yang besar tak digelar, yang kecil tak disebut nama, sahabat-sahabat FPI beserta ketua yang kita muliakan. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya sampai Pak Wali berpantun, kata orang Melayu tak boleh tak dibalas. Kalau tuan pergi ke Sumbawa, jangan lupa membeli putu. Lupa enggak? Kalau tuan ke Sumbawa, jangan lupa membeli putu. Warga negara boleh dua, belanja tetap satu. Kenapa 212? Karena ini spirit yang luar biasa. Satu kali sholat Jumat terpanjang di dunia, dan kemudian orang bisa berkumpul 7 juta orang menurut hitungan google.com. Itu pada acara 212. Kemarin saya baru pulang dari Malaysia. Apa kata orang Malaysia? Kami Ustaz sangat heran, orang yang tidak bisa datang tapi memberikan nasi bungkus. Ketika dari Sumatera Barat berkumpul 2000, apa kata ketua panitianya? Kami waktu membawa 2000 orang itu yang terdaftar tanda tangan, belum lagi yang tidak terdaftar. Bingung kami Ustaz. Orang nanya nanti makannya gimana, ongkosnya gimana, tidurnya di mana. Begitu sampai di Jakarta, ternyata nasi bungkus itu malah berlebih. 2000 orang Minangkabau yang ikut ke sana malah bisa berbagi kepada yang lain. Kenapa? Seluruh rumah makan Minangkabau yang ada di Jakarta memberikan, dari mulai Minang Maimbau sampai sederhana, sampai semuanya. Ternyata luar biasa. Tiket pesawat, makan, tempat tinggal, hebat semuanya. Jadi spirit inilah yang dibawa. Nanti kalau ada anak-anak kita nanya, apa tuh mah? Entah, angka apa itu ya? 212. Kenapa 212? Tanggal 2 bulan 12 tahun 2000. Saya tak ingat tahun 2017. Maaf, ini penting sekali. Setelah itu di bawahnya ada tulisan, karena masih ditutup, tapi sebetulnya di situ ada tulisan. Yang pertama amanah. Ketiga, pertama amanah. Biarlah orang datang ke tempat kita karena kita amanah. Kamu kenapa belanja di situ? Timbangannya betul. Kadang di tempat lain kita tengok 1 kilo, dibawa ke rumah rupanya 9 ons setengah. Banyak ibu-ibu yang matanya tak tajam, tapi kalau sudah nengok timbangan itu kurang. Yasin tak nampak, timbangan nampak. Bagus. Supaya apa? Menyelamatkan orang dari makan haram. Biarlah orang datang ke tempat kita karena kita amanah. 1 bonbon tidak boleh. Oh, ini kemarin kenapa? Jujur. Kenapa kamu belanja ke sana? Karena jujurnya. Jadi kalau ada non-muslim tersinggung dengan tempat belanja muslim, maka sebenarnya karena tak tahu atau karena tak mau tahu. Tapi kalau dia tahu, Islam mengajarkan luar biasa. Berbondong-bondong orang datang. Kenapa? Karena amanah, karena jujur. Yang kedua, berjamaah. Sholat berjamaah. Tadi subuh ramai. Puasa berjamaah bulan Ramadan penuh. Haji dan umrah berjamaah di Makkah ramai. Belanja satu-satu. Tak bisa. Belanja harus berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah,
langsung belanja berjamaah. Begitu buat nanti subuh berjamaah, belanja berjamaah. Habis tablik akbar langsung beli beras, beli gula, beli minyak, beli susu, beli cendol, beli segala macam pada saat pagi itu. Buat nanti hari khusus tablik akbar sekaligus belanja berjamaah. Jadi ada nilai berjamaah. 1 batang lidi. Apa yang bisa dibuat 1 batang lidi? Membuang botol pun patah. Tapi kalau sudah 1 sapu lidi diikat, maka kalau 1 sapu lidi jangankan botol, maling pun mati. 1 sapu lidi pukulkan ke tengkuk dia, mati dia. Oleh sebab itu maka ini adalah perekatnya. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tapi belanjanya tetap sama. 212. Pertama, amanah. Kedua, berjamaah. Yang ketiga, yang disebut dengan izzah. Apa itu izzah? Kuat, bangga. Kamu tadi belanja kemana? 212. Ada izzahnya, ada kepercayaan dirinya, ada kebanggaannya. Maka itulah yang membuat kita nanti bisa bersama-sama. Alhamdulillah. Karena banyak juga hotel, tempat belanja, tempat hiburan. Pertama, grand opening. Habis itu soft opening. Yang ketiga tinggal poning. Sampai seperti itu. Ini grand opening ceremony. Habis itu macam-macam. Tapi setelah itu maka akan terus bersemangat. Adapun yang menjaga toko di dalam, jangan sangka hari bulan tidak beribadah. Duduk di dalam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ganti sifat at-tajir, pedagang, as-soduq yang jujur, al-amin, amanah. Pedagang yang jujur dan amanah duduk di dalam. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Kalau mati dia akan bersama Nabi, orang yang benar, orang mati syahid dan orang soleh. Jadi siapa yang mau mati syahid masuk ke dalam. Belum menjaga. Jadi jangan disangka beramal itu baca Yasin, beramal itu sholat duha, beramal itu etikaf di masjid. Dagang bisnis haram. Jangan main bisnis. Ini bukan untuk kita. Ini dunia saja. Ini dunia ini semua nih. Dunia ini. Emang ente hidup di mana? Emang ente hidup di akhirat? Itu kan hidup di dunia. Doanya Rabbana atina di dunia hasanah. 4 sudut. Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Yamani, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wala. Saya bawa jamaah umrah kemarin dari Dumai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi ketika sampai di rukun Yamani, doanya beda ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Barulah wa fil akhirati. Jadi kalau ada orang mengatakan politik itu dunia, tinggalkan. Bisnis itu dunia, tinggalkan. Habislah dunia ini diambil orang. Emang ente hidup di mana? Emang lu mau mati? Banyak orang mengatakan siap mati, siap mati. Semua orang siap mati, siap tak siap pasti mati. Yang penting ini bukan siap mati, siap hidup. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu kata kiainya Ustaz Lukman Saleh dari Gontor. Saya baca di buku alumni mereka. Walaupun saya tak tamat di sana. Resiko menghadap matahari adalah panas. Jangan heran nanti kalau habis difoto agak hitam Ustaz. Tapi kenapa tak panas? Karena pakai rompi 121. 212. Oleh sebab itu terasa panas juga. Jangan kena tengok orang banyak. Nah, oleh sebab itu ini adalah simbol. Ini adalah pemersatu kita. Walaupun kita berbeda dalam masalah tempat tinggal, rumah, tapi kalau sudah belanja kemari. Begitu gajian bapak-bapak yang punya kantor dinas. Ini Pak Wali tentu banyak anggotanya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak kepala. Bawa, begitu habis gajian, langsung kepala dinas, kabak TU, kadin, langsung masuk belanja, suruh kumpul. Beras, beli plastik. Dek, ambilkan beras 5 kilo. 1 bungkus beras 5 kilo, minyak 1 kilo, minyak goreng, kemudian susu 1 kaleng, susu saset 12, roti kumpulkan. Nah, bawa pulang, kasih ke istri. Apa nih bang? Untuk anak yatim. Pergi konter ke rumah anak yatim saya. Kenapa abang tak ngantar? Nanti kalau aku ngantar, mak anak yatim itu cantik, kok nggak pulang. Banyak, tengok tuh beras banyak, beras. Dan kita jangan lagi menjadi penyalur punya orang. Apa gunanya? Punya 2 mak Islam 212, tapi punya orang juga yang dia salur. Bagaimana mata rantai yang banyak ini potong? Di mana petani-petani kita bertanam padi? Sana, langsung datang ke sana. Jadi dari sini langsung ke tempat jual padi,
Jumat jual beras langsung, sehingga mata rantai rentenir yang ngasih uang pinjaman, orang marah, petani-petani susah dikasihnya pinjaman, habis baru dia ulur, bunganya mencikik leher, lintah darat. Maka kita potong langsung. Kami dari 212, ini beras bapak, pupuk bapak, ini semua langsung kami beli, langsung dibungkus bawa kemari. Jadi bungkusnya tidak lagi bungkus punya orang, tapi langsung beras 212. Minyak goreng juga gitu, langsung ke pabrik. Jadi tidak lagi kita menjualkan punya orang, tapi punya kita yang kita jual. Barulah paling tidak ada 9 bahan pokok, kita tak perlu punya orang, punya kita. Air juga. Ini jarang kita tidak. Di masjid sholat Islam, makan Islam, minum Islam. Yang dipermasalahkan masuk WC, kaki kiri kaki kanan, kaki kiri kaki kanan. Asik mengurus kaki mencret di pintu. Kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ada yang lebih penting daripada itu apa? Belanja Islam. Maka kita ini diatur dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Jadi yang tak Islam jangan marah. Kenapa kalian ngajak? Ya apa salahnya saya ngajak saudara saya? Saya ingin juga datang ke sana. Datanglah. Apa salah? Kau mau belajar tempat kami? Silakan datang. Katanya syaratnya harus sunat. Enggak. Ya takut-takuti. Itu maka pakaian FPI ini putih. Saya nggak mau heran kenapa FPI pakai putih, mestinya hitam lah. Kalau putih kan cepat kotornya supaya tak nampak seram. Saya tengok lembut-lembut kan. Sedangkan putih pun dibilang juga radikal. Wah, mana letak radikal? Begitulah lembut-lembut. Bahwa minum kopi radik ya, bukan disebut radikal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah belanja. Oh jauh Pak Ustaz, seminggu sekali. 2 minggu sekali, pula datang, bawa tetangga, sahabat, kawan-kawan belanja. Masya Allah, yang belanja pun di dalam juga tampilkanlah Islam. Kadang-kadang orang kita ini sudah mau belajar tempat Islam, saya tanya, kenapa ibu tak belanja di sana? Barangnya lama-lama Pak Ustaz, masuk-masuk angin di situ. Kenapa tak belanja tempat orang Islam? Kata yang macam-macam, enak belanja di sana Pak Ustaz. Kenapa? Orangnya senyum. Abang mau cari angka. Pas dapat duit kerincing, donasikan aja ya. Iya dah. Cobalah kita ramah. Padahal yang mengajarkan ramah itu siapa? Islam. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu, shadaqah. Yang mengajarkan bersih itu siapa? Islam. Kadang kalau kita pergi ke tempat, datang peninjau ke tempat sekolah Islam. Kalau di tempat lain kami ninjau Pak Ustaz, kami tanya security-nya, Pak, kamar mandinya mana? Pak, toiletnya mana? Pak, WC-nya mana? Tapi kalau ke tempat orang Islam tak perlu kami tanya. Kami tarik aja nafas panjang. Langsung tahu di mana tempatnya. Kotor. Padahal yang mengajarkan bersih itu Islam. Yang mengajarkan bisnis itu Islam. Mana ada Nabi Muhammad mengajarkan bisnis? Ini makam Nabi. 22 meter dari makam Nabi, mimbar Nabi. Tempat Nabi jadi imam. Di samping itu ada mihrabnya. Terus jalan pintu Babus Salam. Di pintu Babus Salam yang sekarang ini, itulah pasar yang dibangun Nabi SAW. Siapa yang mau tahu di mana letak pasar Nabi, bisnis Nabi, itulah dia. Makam Nabi, mimbar Nabi, pasar Nabi. Pasar orang Yahudi akhirnya mati. Kenapa? Karena Nabi mengharamkan riba. Dan Nabi masuk ke pasar. Jadi jangan bayangkan Nabi itu habis sholat zikir aja. Habis zikir raka. Dan gitu, Nabi masuk ke pasar. Makanya dia aja. Masa Nabi itu masuk ke pasar? Masa Nabi bisnis? Masa Nabi kata mereka? Nabi ini adalah manusia, maka dia juga belanja ke pasar. Nabi lihat ada pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam. Sampai ke dalam dia rasa basah. Barang dagangan kalau basah di dalam berjamur, busuk. Kenapa basah ini? Kata Nabi. Ashabahul matar, kena hujannya Rasulullah. Kenapa kau biarkan kena hujan? Kami tak jaga. Kenapa yang di luar kering di dalam basah? Supaya laku. Jadi waktu disendok, nampak kering, basah masuk. Macam duku busuk juga. Nampak besar-besar, apa sekiranya nyendok yang hijau mulai kita. Apa kata Nabi? Man ghasyana fa laysa minna, man ghasyana fa laysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Azan Jumat 1 kali. Azan Jumat zaman Nabi 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada masa Utsman bin Affan, ternyata masjid sudah melimpah ruah jamaah dan pasar. Kalau azan 1 kali banyak orang terlambat, maka dibuat azan 2 kali. Bayangkan, berubah ibadah gara-gara bisnis. Azan yang 1 menjadi 2 gara-gara bisnis. Maka dari hasil keuntungan ini, maka akan ada anak yatim yang disekolahkan, akan ada zakat. Ini diliput pula. Diliput. Di kamera ini itu kan?
Liput sana, di share, tunjukkan. Beginilah orang Dumai kalau sudah menunjukkan. Jadi citra Dumai, jangan dikira orang apa itu Dumai. Dumai ada bisnis Islam. Apa itu Dumai? Dumai ada program Islami belanja. Maka insya Allah akan ada 1.212, 1.212 se-Indonesia insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Sesuailah kuat takbirnya sama kuat belanjanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pas belanja apa? Botol sedikit. Kan lebih banyak sekali. Allah Akbar tak kuat tak apa-apa. Buat tas belanja. Aku beli tisu. Semua aja. Yang agak mahal sedikit. Nanti insya Allah saya habis ini belanja. Cuma lupa pula Pak Dokter. Sampai sampai sini baru. Astagfirullah. Nanti minjam duit sama Pak Wadi. Tidak dikata. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini semua kalau belanja di sini pertama barokah, menghidupkan bisnis. Lalu kemudian kalau ada hasilnya nanti mereka berzakat, berinfak, bersedekah. Lalu kemudian dana dikirimkan ke suku Talang Mama, ke suku Akid, dibangunkan ke masjid. Mengalirlah pahalanya. Jadi yang kita cari ini bukan dunia. Akhirat kau cari, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Dari bapak-bapak sekalian yang punya duit banyak, saya awal mula ikut deklarasi 212 ini di Palembang pertama kali, barulah menyusul yang lain. Saya pertama kali di Palembang, lalu kemudian di Kepri, Kepulauan Riau, di Bintan, lalu kemudian di beberapa tempat, lalu sekarang di Dumai. Nah, untuk besok insya Allah beberapa hari lagi Kitawan, itu kita juga Kitawan dengan 21 mat dengan kimat dengan somat akan juga. Baik yang diberikan Allah, bapak-bapak yang punya duit tak bisa nih ruko agak-agak nanti tanya lah gimana cara bukanya, gimana izinnya, gimana beli rukonya, ruko 2 ini segala macam, lengkap tanya berapa. Jadi di Palembang tuh dokter spesialis. Saya pun heran, kepada bapak dokter, kepada bapak dokter, saya heran, ngapain dokter banyak-banyak? Rupanya dokter ini duitnya banyak duit dokter tuh. Dia bawa martel kecil, tukang martel besar, wih sikit, dia kecil aja martel, pukulnya lutut tuh, 7 juta, 7 kiri 7 kanan 14. Orang jaga malam ronda senter besar, dokter tuh kecil. Hati-hati, telinga, hidung, tenggorokan, tengoknya, banyak sarang lama-lama ini. Ini gendang rebahan jualan udah rusak 1. Jadi gimana dok? Ganti 20. Sudah kan 20, 40, ongkos pasang 10, pas 50. Rupanya duit dokter spesialis ini banyak. Satu pasien 10. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 sore. Malam lagi praktek dia. Balik ke rumah bini yang mau disenteran juga. Maka duitnya banyak. Bingung dia duit. Rupanya dokter-dokter ini mengaji kumpul. Duit terkumpul buka. Jadi jangan sendirian. Karena kalau sendirian kita lemah. Bapak polisi, kawan-kawan pengusaha kumpul semua. Ada 20 orang, 100 juta. Duitnya disimpan. Duit kalau disimpan sama macam sumur tua air tak pernah ditimba. Kita lihat apa busuk airnya. Tapi kalau ditimba diganti air baru. Begitu juga dengan darah harus mengalir. Kalau darah ini tak mengalir, jantung tak menyembur, busuk. Begitu juga dengan duit. Yang duit disimpan, diletakkan di bank, dibungakan, bunganya makan haram. Bagus diinvestasikan. Kalau sudah uang diinvestasikan, adrenalin kita pun bangkit. Bapak-bapak yang menginvestasikan uang berapa? 100 juta, 200 juta dibanding dengan disimpan di bank, beda. Kenapa? Setelah dimasukkannya duit 200 juta ke dalam, maka doa dia lebih khusyuk. Selama ini tak mau dia doa. Setelah masuk, ya Allah, banyaklah belanja di sana. Tiap hari dia berdoa. Begitu, maka investasikan. Itulah gunanya bisnis Islam. Jangan diletakkan duit, terima bunganya. Haram. Dibawa bunga ini pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Tak bisa. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Saya juga haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Nah, saya tengok banyak yang tak sabar mau belanja. Makin panjang tausiahnya nanti makin banyak dosa saya. Karena menghalangi orang mau berbuat baik. Dengan selama buat baik, tapi belanja lebih banyak lagi pahalanya buat baik. Maka siap-siap kita menyebut. Keluarkan memang dompet. Allahu Akbar. Lain tak kuat tadi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin gangguan perempuan Bapak Ibu yang berbahagia. Berikutnya pendatangan prestasi oleh Bapak Bupati Baik dan juga Bapak Ustaz Abdul Somad kami sidang. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله